pengadilan. Sehingga isi dari chat itu akan kami sampaikan semua nanti di pengadilan. Ya. Tetapi chat dari klien kami kepada klien Bang Minola itu betul adanya. Ya. Jadi satu hal kami sangat menyesalkan, ya, terbukanya hal-hal yang sangat-sangat privasi. Yang kedua, terkait dengan video pertengkaran, kami sampaikan sekali lagi bahwa pertama tadi kami juga bukan yang membuka terkait dengan penyakit 3 huruf itu bukan dari kami, ya. Netizen sudah paham, netizen sudah pintar, jadi bukan dari kami. Lalu terkait dengan video pertengkaran, lagi-lagi itu bukan dari kami, melainkan dari kuasa hukum RO, ya, bahwa pertengkaran itu mau menjelaskan sebenarnya bahwa klien kami adalah marah-marah. Tetapi sebenarnya netizen lagi-lagi tidak bodoh, netizen sangat pintar, ya, bahwa pertengkaran video itu adalah pertengkaran terhadap titik-titik. Bisa dilihat videonya langsung, bisa didengar langsung pertengkaran seperti apa, ya. Itu juga nanti akan kami sampaikan di persidangan. Kami tidak membuka terlalu jauh isi video itu, tetapi semua bisa melihat, mendengar, ya, bagaimana seorang ibu, ya, sekian lama pernikahan, di akhir pernikahannya itu dia marah besar, ya. Jadi klien kami itu marah besar, jadi kecewa berat, makanya terjadilah pertengkaran itu, terjadilah marah-marahnya seorang istri, bayangin, ya. Bahwa kawan-kawan juga perlu tahu, klien kami pernah, ya, ini saya sampaikan sekali lagi, klien kami pernah menjaga suaminya pada saat masa pernikahan. Di saat suaminya sedang mengalami sakit kesehatan yang titik terendah dari kesehatan suaminya, klien kami menjaga dengan setia, tidak meninggalkannya di saat itu, sampai si suami bisa pulih kembali dan beraktivitas seperti semula. Artinya istri ini sudah menjalankan tugasnya dengan baik pada saat pernikahan, ya. Lalu ada di akhir pernikahan, ada pertengkaran besar, marah besar, itu harus menjadi pertanyaan buat kita semua. Kenapa sampai marah? Ya, itu yang harus kita bisa pahami bersama. Tetapi lebih lanjut dari masalah ini kami nggak bisa sampaikan di media karena memang itu hal yang privasi. Kami tidak mau menyudutkan siapapun. Karena kalau kami menyudutkan kliennya Bang Minola, itu berarti kami juga menyudutkan anak-anak klien kami. Jadi kami menjaga. Makanya saya dari dulu bilang, kita sudahilah, ya, perdebatan di media sosial, perdebatan di media, di layar TV, di layar digital, itu kita sudahi. Karena apa? Kasihan anak-anak. Kita jaga semua situasi, ya. Jadi konfirmasi kami terkait penyakit 3 huruf sudah clear, ya, bahwa chat itu betul, tetapi kami tidak membahas soal penyakit 3 huruf itu, ya. Itu nanti ranahnya ada di persidangan. Bang, tadi penyakit 3 huruf itu belah pihak mengetahui, Bang. Saya tidak mau bahas terlalu jauh terkait penyakit 3 huruf karena itu privacy, ya. Tetapi chat yang tidak sengaja terlihat pada saat acaranya podcast Densu itu adalah chat yang benar dilakukan chatnya kepada klien Bang Minola. Tetapi isinya kami tidak mau berkomentar, ya. Jadi saya harap mohon dihormati karena ada anak-anak yang kita jaga. Oke, Bang, soal pinjol gimana, Bang? Bang, Pinjol terkait ada dugaan kan perselingkuhan, Bang, Wenda punya bukti nggak, Bang? Jadi gini, Wenda punya bukti nggak sih, Bang, dugaan perselingkuhan? itu kan selingkuh mungkin taunya dari video ya. Nah, jadi menurut kami baiknya jangan framing, dalam artian pihak yang nge-spill itu jangan fokus di situ aja. Ibarat cerita 1 sampai 10 ya, jangan poin 4 dan 5 saja yang di-spill, tapi coba 1 sampai 3-nya apa, 5 sampai dan seterusnya apa, harus utuh. Jangan cuma oh ini berantem, tapi tanya dong apa isi berantemnya, penyebab berantemnya, kenapa, kok bisa terjadi, efeknya seperti apa, itu harus ditanyakan. Jangan cuma kasih isu seperti itu aja, itu kan nggak baik juga. Jadi Oke, Bang, terkait alasannya kan ada Bang selingkuh, punya bukti, kuat nggak sih, Bang? Ini yang bilang kami tidak mau membahas siapa yang selingkuh, tonton saja videonya. Di situ sudah jelas kata-katanya apa yang dipertengkarkan, ya. Kami tidak mau membuka masalahnya secara detail di media, maaf rekan-rekan, kami tolong hormati juga bagaimana ada anak-anak, ya, kecuali mereka yang bertengkar tidak ada anak-anak, ya. Kalau kami buka aib
satu pihak, artinya itu membuka aib klien kami juga. Jadi kami sangat-sangat menyesali semua ini menjadi terbongkar di dunia digital, karena anak-anak pasti nanti akan melihat. Itu menjadi trauma tersendiri, menjadi PR tersendiri akhirnya buat orang tua. Ya, kami kasih sesi pertanyaan kepada rekan-rekan media 1-2. Mungkin setelah itu kami juga akan irit bicara dulu, ya, mengklarifikasi beberapa hal. Monggo silakan. Bang, tapi ada kan buktinya ada Bang atau gimana Bang? Ada pertanyaan apa kira-kira yang mau disampaikan? Kalau klarifikasi yang soal Pinjol ya udah pinjol Bang, Oke. buktinya mungkin apa Bang? Oke, akan disampaikan oleh Pak Mungkin, saya. mungkin kita berawal dari statement kuasa hukum RO yang menyatakan bahwa kliennya hanya memiliki 2 nomor ya, benar ya? Mungkin bisa dilihat ya. Oke, di sini saya akan perlihatkan beberapa bukti yang bisa saya sampaikan bahwa mengklarifikasi statement tersebut. Yang pertama ya, ini yang pertama ya. Kami tidak bisa membuka semuanya pastinya karena kami paham aturan, kami tahu ada undang-undangnya yang melarang itu. Jadi ini perlu diperhatikan saja oleh para media ya. Ini nomor pertama. Kode tengahnya ini ya. Bisa dilihat ya. 157 nomor pertama. Oke. Sekarang benar, ada nomor kedua benar. Ini nomor kedua. Ya. Ada kodenya 828 ya, sudah lihat ya, berbeda ya. Jadi benar ada 2 nomor, benar. Tapi apakah pernah disampaikan bahwa ada nomor ketiga? Ini buktinya nih. Klien kami pernah chat ke nomor pertama. Benar, otomatis pastilah ya, nomor pertama kan. Nah, kemudian ada lagi chat ke nomor kedua. Ini yang ditampilkan juga sebenarnya pada saat podcast ya. Maaf, nomor yang satu nggak dibalas-balas. Ini bukti bahwa klien kami benar mengetahui ada nomor kedua, benar. Kemudian chat terakhir ke nomor kedua, ini ya. Ini nomor kedua ya, masih ya. Nah, kemudian kemarin disampaikan kan, klien kami pindah rumah, chat ke nomor yang mana? Klien kami terakhir tanggal 20 Juni, ini mohon maaf harus kami tutup ya, karena privasi. Nah, disampaikan tanggal 20 Juni ke nomor kedua, ya, nomor kedua. Bahwa klien kami menginformasikan klien kami pindah rumah dengan alamat yang harus saya sensor, tidak deliver, ya. Kemudian disampaikan di podcast bahwa klien kami mengetahui nomor ketiga. Nah, ini faktanya. Ada chat ke anak, apakah ini nomor ketiga? Apakah ini nomor ketiga? Silakan publik yang menilai, ya. Ini nomor ketiga. Mohon maaf, isi chatnya harus kami blok, harus kami blur. Ini tanggal 3 Juli, ya. Jadi bahwa ketika klien kami tidak mengetahui nomor ketiga, apakah wajar? Iya. Kan dia chatnya ke anak-anak, ya. Jadi ketika klien kami menyampaikan informasi pindah rumah, ke chat nomor yang kedua sudah dilakukan, tapi ternyata ada nomor ketiga, ya klien kami tidak tahu dong. Benar nggak? Sekarang logikanya orang yang ganti nomor yang informasikan atau orang yang tidak ganti nomor yang mencari-cari nomornya? Ini kan mau menjalin suatu komunikasi yang lancar dan baik, ya kan? Apa salahnya untuk memberikan informasi bahwa yang bersangkutan punya nomor ketiga supaya komunikasinya bisa lebih lancar, ya. Nah, kemudian satu hal lagi yang perlu kami klarifikasi terkait dengan nomor tersebut. Kemarin dibahas mengenai tiket Blackpink, bener ya? Tiket Blackpink dibahas, katanya tahu kok ini waktu chat pakai nomor kedua, bener. Memang chatnya ke nomor yang kedua kok membahas soal Blackpink. Nah, kemarin disampaikan bahwa klien kami yang seolah-olah memaksa ingin mendapatkan 1 kursi tambahan. Ini yang perlu kami jelaskan, ya. Tiket awalnya dibeli hanya untuk 3 orang. Tiket dibeli hanya untuk 3 orang. Di situ untuk anak-anak dan RO awalnya, ya. Tapi RO berhalangan hadir. Kemudian klien kami menyampaikan, kamu yang janji kan sama anak-anak nonton Blackpink, tapi kamu juga yang membatalkan. Oke. Lanjut Bang, lanjut ayo.
Kemudian ditanya, akhirnya karena RO tidak bisa. Geser dikit bang. Oke.